Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, teman-teman. Tadi kita telah di video terakhir kali kita telah mencoba menggunakan VS Code atau video apa ya VS Code, Visual Studio Code, dan membuat HTML dan memberikan beberapa elemen basic, elemen dasar pada HTML seperti heading 1, emphasize, strong. Tadi sini ada kemudian heading 2 sampai heading 6, paragraf, membuat link, dan memberikan image ya kawan-kawan. Jadi selanjutnya kita ingin, nah sebentar, kita ingin membuat list ya kawan-kawan. Nah, dalam HTML ada terdapat dua jenis list. Yang pertama ada UL, unordered list, bisa kita enter. Kemudian dalam UL kita perlu masukkan elemen list sebagai anggota dari listnya, anggota poin dari unordered list. Unordered list berarti jika di bahasa Indonesia kan akan menjadi list tidak tidak ber tidak berurutan, atau gampangannya jika sesuai konteksnya list yang tidak menggunakan urutan atau nomor. Jadi kita hanya menggunakan poin-poin. Nah, kita coba LI. Nah, di bawahnya kita gunakan LI. Yang ini berarti list ya kan, kita tulis point list. Nah, kita salin dengan Alt Shift, bawah 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 bawah, hasilnya akan menjadi seperti ini. Bentar, kita coba lihat lagi. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini ya kawan. Kemudian ada juga unordered list. Jadi kita enter lagi setelah WL, kita buat ordered list. Jadi untuk ordered list kebalikan dari unordered list ya, karena unordered list yang memiliki urutan. Jadi di sini terdapat nomornya 1, 2, 3, atau kalian juga bisa mengcustomize-nya menjadi A, B, C, D, E hingga Z dengan huruf kapital ataupun huruf kecil, ataupun juga menggunakan huruf Romawi. Nanti kalian akan mempelajarinya setelah agak jauh sedikit ya. Nah, di sini kita akan melakukan seperti biasa saja. Ordered list OL, kita enter. Nah, kita buat tadi point list 1, kita kita salin 2, 3, 4, dan 5. Hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, ini di sini kita menggunakan nomor, dan di sini kita menggunakan titik ya. Kita juga bisa mengcustomize ini, tapi itu akan kita pelajari nanti. Seperti itu ya kawan-kawan. Kemudian setelah kita mempelajari ini, kita akan belajar tentang semantik HTML. Pertama kita akan pelajari ini dulu, BR dan HR. Jadi tag BR ini digunakan untuk memisahkan baris ya kawan-kawan. Misalnya kita kasih BR di sini, di depan resource ya, maka ini akan membentuk baris baru ya kawan-kawan. Kita coba lihat hasilnya. Setelah resource, maka untuk baris baru, coba kita jangan di resource ya, kurang kelihatan. Coba di ini. Dan ini juga single tag, tag tunggal yang tidak memiliki tag penutup ya kawan-kawan. Kita coba. Nah, ini dari ini add, dan ini bawahnya kita akan membentuk baris baru. Dan jika kita tambahkan kita Z, tambahkan HR, maka ini akan membuat sebuah garis seperti ini.
kawan. Kemudian kita akan lanjut mempelajari elemen div, section, header, nav, main, dan footer. Kita coba. Jadi elemen-elemen di bawah ini biasanya untuk menggolongkan atau mengkategorikan, gimana ya, untuk memisahkan bagian-bagian dalam sebuah web ya kan. Kita coba lihat contohnya. Nah, ini kan ada bagian ini. Nah, nav itu biasanya ditaruh di sini ya. Ini tuh biasanya bagian atas ini menggunakan nav. Kemudian di sini itu ada di bagian kanan, biasanya kita buat section, sidebar, dan bisa juga kita menggunakan div ya. Kita coba lihat. Nah, contohnya di sini. Jadi kita untuk memisah-misahkan, kadang kita biasanya kita akan menggunakan div. Jadi kita coba tadi dulu inspect. Nah, di sini kita menggunakan div. Jadi di sini ada sebuah div. Nah, ini adalah div, segini adalah div. Dan di sini kita punya div lagi. Nah, dapat div. Jadi kita ini untuk menggolong-golongkan ya. Jadi mengkotak-kotakan kurang lebihnya seperti itu. Nah, nanti kita bisa mengcustomize bagian belakangnya atau fontnya dan lain-lainnya menggunakan CSS ya. Jadi kurang lebihnya HTML itu sebagai rangka dasarnya, dan CSS itu untuk membuat stylingnya, untuk memperbagusnya ya kawan-kawan. Kemudian kita ini dulu, jadikan biasa. Kita ada tadi span ya. Jadi span ini digunakan untuk membuat, gimana ya, jadi misalnya kita buat span di dalam sebuah paragraf. Span, enter, kita masukkan ini. Misalnya kita ingin ini untuk memisahkan baris, untuk memisahkan sebuah kata dari kumpulan kata, misalnya dari kalimat. Nah, ini tuh digunakan untuk misalnya membedakan styling dari kata yang di sini dan di spannya ini. Nanti ya kita akan paham ketika sudah masuk ke CSS ya kawan-kawan. Nah, main ini juga biasanya main ini bisa dibilang untuk membuat bagian ini, bagian utama dari sebuah webnya ya kawan-kawan. Kita coba buat baru index 2.html. Kita buat template-nya lagi. Kemudian kita buat coba kita buat nah, dan kita kasih link terlebih dahulu. Enter. Kemudian dengan arifnya kita cari coba Yahoo. Salah, dalamnya dulu ya, Yahoo. Nah, kita akan mencoba mengambil link Yahoo. Lagi kita coba nyalakan dengan live preview ini. Nah, ini akan jadi di sini ya kawan-kawan. Kita pencet, nah kita akan jadi Yahoo. Nah, ini bagian atas ini biasanya merupakan nav ya kawan-kawan. Kemudian di bagian div, kita coba lihat contohnya saja ya kawan-kawan dari web biasa. Jadi div ini digunakan ya seperti tadi.
Nah, ini juga kurang lebih menggunakan div. Jadi di sini ada div, kemudian dibagi 3, setiap ini merupakan div juga. Kurang lebih seperti itu kawan-kawan. Kita akan pelajari lebih lanjut kita buat saja terlebih dahulu. Nah, untuk div ini kita bisa menggunakan titik saja, nanti enter, dan ini akan terbuat div sendiri dengan atribut kelas ya kan, karena biasanya ada banyak div di dalam sebuah web, jadi kita namakan divnya dengan kelas itu. Dan jika kalian ingin langsung mengisi kelasnya, kita bisa menggunakan titik, kemudian isi nama kelasnya ya, nama kelas. Nah, ini akan langsung terisi seperti ini. Dan di bagian footer itu kurang lebih ada seperti ini ya kawan-kawan, bagian bawah dari sebuah web, ujung bawahnya. Nah, kurang lebih seperti ini biasanya footer. Nah, ini adalah contoh footer ya, di bagian bawah kita buat seperti ini untuk bagian catatan kaki. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.